Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kali ini aku mau sedikit bahas tentang pemain yang kemarin-kemarin ini banyak diliput di media, yaitu Mace Hilgers. Seperti kita tahu kalau Mace Hilgers di pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3 kali ini, jadi lawan Jepang dan lawan Arab Saudi, dia fix nggak bisa main. Nah, kemarin kan kabarnya masih belum pasti, ada yang bilang dia bakal tetap datang ke Indonesia, atau lawan Jepang belum bisa main tapi lawan Arab Saudi dia bisa main. Dan habis itu Hamin berapa kemarin, pokoknya 2 hari yang lalu, kita tahu juga kalau Mace tiba-tiba pas Twente lawan Ajax main di Liga Belanda, itu Mace tiba-tiba dipasang di starting. Kita lihat di Instagram juga, di Instagramnya Twente. Nah, aku waktu itu kaget dan juga terkejut, tapi aku juga happy tentunya, karena dari situ aku pikirnya Mace sudah fit 100%, dan makanya itu dia dipasang pas lawan Ajax. Karena nggak mungkin kalau FC Twente memasang pemain, terutama di pertandingan Liga yang sangat penting lawan tim yang juga berat, yang juga bagus. Nggak mungkin FC Twente memasang pemain yang masih cedera atau masih memiliki sakit. Jadi waktu itu aku berpikir Mace 100% fit, dan sampai sekarang pun aku pikir Mace saat itu juga fit 100%. Cuma ya kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi di lapangan atau apa yang terjadi saat pertandingan itu semuanya kita nggak tahu. Nah, bisa jadi mungkin pas Mace main itu dia udah fit, dan kita juga bisa lihat di pertandingan itu dia fit, dia main bagus juga di babak pertama. Tapi mungkin pas di babak kedua, pas dia main setelah berapa menit, mungkin dia ngerasa sedikit lagi di hamstringnya, atau ya kita udah dipastikan sama coach Sintayong juga kalau dia masih ada sakit di hamstringnya. Dan kita tahu juga kalau jadwalnya Mace Hilgers itu padat banget. Dia adalah pemain paling sibuk di tahun 2024 ini. Dia main Liga Eredivisie, tentunya Liga Belanda. Dia main juga KNVB Beker, dan selain itu dia juga main Liga Eropa yang juga sangat kompetitif, tentunya lawan klub-klub dari Eropa. Selain 3 liga ini, dia juga bermain di kualifikasi Piala Dunia round 3 ini bersama timnas Indonesia. Jadi dia adalah pemain yang tersibuk tentunya dari pemain-pemain lain di timnas. Mungkin hampir setiap minggu dia ada beberapa pertandingan, atau ya setiap minggu pasti dia sangat sibuk jadwalnya. Belum dia latihan di klub juga, yang tentunya latihannya nggak gampang ya, pasti latihannya berat juga dan juga susah. Jadi dia adalah pemain yang tersibuk, dan dengan dia latihan seperti itu, latihan banyak, terus main pertandingan banyak, pasti tubuhnya juga menguras energi yang banyak, menguras tenaga yang banyak, sangat banyak. Dan mungkin saat kemarin itu tubuhnya udah di titik, ya udah capek, mungkin udah limitnya, makanya Mace mungkin ada sedikit ya sakit, cedera sedikit hamstring yang dia rasakan. Tapi ya itu tentunya kemarin dia sudah fit 100%, dan aku pikir juga itu. Tapi ya kita kan juga nggak tahu, di pertandingan kan banyak hal yang bisa terjadi tentunya. Dan ya sayangnya kemarin Mace merasakan di hamstringnya lagi. Dan itulah alasan kenapa FC Twente juga komunikasi sama dia dengan baik setelah pertandingan lawan FC Ajax kemarin, dan memberikan keputusan bahwa lebih baik Mace istirahat dulu daripada dia tetap ikut main, terus nanti cederanya malah tambah parah dan dia lebih lama lagi harus out. Nah, kalau itu terjadi, otomatis juga dia nggak bisa main di klub, performanya bisa terganggu juga. Dan kalau dia dipanggil timnas lagi buat next pertandingan yang mungkin tahun depan di bulan Maret kalau nggak salah, itu kalau misal cederanya makin parah, itu cukup lama. Hamstring itu cedera yang kalau mungkin masih nggak parah, itu sembuhnya bisa ya mungkin 3 minggu, 2 minggu, paling mentok sebulan. Tapi kalau cedera hamstringnya makin marah, nah itu bisa sampai 3 bulan guys. Jadi itu bisa sampai lama, mungkin sampai Januari, Februari, kita kan nggak tahu ya. Dan itu yang sangat disayangkan tentunya, apalagi pemain Mace Hilgers yang dia selalu bermain di FC Twente, dan dia lagi di momen dia bener-bener naik performance-nya. Jadi mungkin itu keputusan dari FC Twente juga, yang ngobrol sama Mace juga tentunya. Dan keputusan terbaik mungkin saat ini supaya hamstringnya dia nggak lebih parah lagi, ya dia rest dulu. Dia harus rest dulu, harus jaga hamstringnya biar bisa 100% kuat lagi. Dia juga harus recovery,
ke fisio tentunya buat menjaga menguatkan hamstringnya dan supaya dia bisa cepat sembuh lagi sebelum kompetisi liga mulai dan tentunya sebelum timnas bermain lagi di next pertandingan. Tapi ya sayangnya seperti kita lihat di media, nggak semua orang mengerti hal ini dan banyak orang yang juga melihat situasinya dan juga aku lihat juga banyak yang hate comment dan ngehujat sampai di sosial medianya FC Twente yang menurutku kenapa harus melakukan seperti itu sih. Cuma ya udahlah, aku nggak mau membahas seperti itu kayak ke yang negatif dan aku tetap berusaha buat positif di channel ini, tapi sangat disayangkan tentunya melihat hal seperti itu padahal pemain itu lagi mengalami situasi yang tentunya nggak enak. Cedera itu hal yang paling nggak enak buat pemain sepak bola, jadi ya kita harus tetap support dia pastinya. Kita nggak boleh ngejudge pemain itu atau klubnya itu karena tentunya Mace adalah pemain FC Twente, dia punya kontrak kerja di sana dan ya FC Twente punya hak juga buat menentukan apa yang terbaik buat kedepannya di karirnya dia. Jadi menurutku kita harus tetap support Mace, tentunya kita harus doakan Mace supaya cedera hamstringnya bisa cepat sembuh lagi, dia bisa kembali main di liganya lagi di klubnya secara seperti kemarin dia bermain dengan sangat bagus, performance-nya sangat menaik terus. Jadi kita harus tetap doakan buat Mace agar dia bisa cepat comeback dan bisa melanjutkan tren positifnya dia juga bermain dengan sangat bagus di FC Twente. Dan dia tahun depan insya Allah bisa bermain buat timnas Indonesia lagi dengan kondisi dan badan yang fit 100%. Jadi aku berharap juga seperti itu Mace get well soon, semoga cepat sembuh dan bisa kembali lagi ke top performa. Jujur aku juga sedih Mace nggak bisa datang tentunya karena dia pemain yang aku sangat tunggu juga buat main di GBK tentunya di Indonesia. Tapi selain Mace, kita juga mendapatkan kabar baik tentunya dari Kevin Dix. Nah kemarin udah dapat kabar baik dari Pak Erick Thohir kalau Kevin Dix bisa bermain lawan Jepang. Dia udah siap dan semuanya udah beres secara administratif dan dia bisa main melawan Jepang. Dan kemarin juga, kemarin malam kalau nggak salah, Coach Sintayong udah pastikan kalau Kevin Dix bakal tampil 100% melawan Jepang. Jadi aku sangat senang, aku sangat terkejut juga kalau Coach Sintayong sudah memberikan statement seperti itu. Tapi ya di sini kita sudah tahu kalau Kevin Dix bakal main melawan Jepang. Aku sangat senang ya, dan aku pikir juga Kevin Dix adalah pemain yang timnas butuhkan juga. Dia pemain yang sangat berpengalaman di Liga Eropa, Liga Champions League dan juga Liga Belanda tentunya. Dia udah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dan dia berada di momen-momen yang emas saat ini di karirnya. Jadi aku merasa dia sangat bisa membantu timnas Indonesia di laga lawan Jepang besok, dan aku rasa juga dia pemain yang langsung bisa setel dengan timnas Indonesia. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa beradaptasi tentunya. Dan lawan Jepang aku berharap dia bisa memberikan performance yang 100%, bisa juga fit 100% tentunya, itu yang paling penting. Dan aku berharap dia bisa meraih hasil yang maksimal bersama timnas Indonesia besok melawan Jepang. Jadi itu yang aku pengen sampaikan di video kali ini. Kita tetap harus support Mace Hilgers tentunya karena dia ada di momen yang mungkin kurang enak bagi semua pemain sepak bola, yaitu cedera. Jadi kita harus tetap support dia. Kita nggak boleh judge apa-apa tentang pemain atau tentang klubnya. Kita harus tetap support klubnya juga, support Mace, dan doakan tentunya supaya Mace bisa cepat sembuh dan bisa kembali ke top performa. Dan ya, oke guys, semoga kalian suka dengan informasi yang aku berikan di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus untuk bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Dan ya, dukung channelku juga, semoga aku bisa mencapai 1 juta subscriber. And ya, I see you in the next video. Peace.